Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nuli Ayu Zizi. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan kapasitas organisasi berikut dengan studi kasus mengenai pengembangan kapasitas organisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian, dimensi, faktor yang mempengaruhi, serta metode dalam penguatan pengembangan kapasitas organisasi. Yang pertama, menurut Grindel dan Hildebrand menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas organisasi merupakan peningkatan kemampuan organisasi publik untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan organisasi lainnya. Selanjutnya, OECD menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas merupakan sebuah proses yang secara terus-menerus yang menekankan kepada orientasi kemampuan dalam penguatan kapasitas organisasi. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas organisasi merupakan proses yang dilakukan suatu institusi atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, baik melalui proses seperti aturan, sistem, pola yang ditentukan berdasarkan organisasi tersebut. Tujuan utama dilakukan pengembangan kapasitas organisasi ini ialah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, menurut Millen pada bukunya tahun 2001 menjelaskan bahwa terdapat 3 tahapan yang mendasar dalam pengembangan kapasitas. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan perencanaan rencana strategi dalam pengembangan kapasitas pada level individu, kelompok, organisasi, dan sistem. Yang kedua, strategi dan aksi. Pengembangan kapasitas yang dibuat harus berdasarkan situasi dalam menentukan dasar identifikasi kesenjangan kapasitas yang ada. Dan yang ketiga, evaluasi dan monitoring. Dalam hal ini sangat berkaitan pada proses pengembangan kapasitas yang terjadi. Dalam pengembangan kapasitas organisasi ini memiliki 2 dimensi. Yang pertama, dimensi pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal ini berfokus pada personil yang profesional dan kemampuan teknis. Untuk menunjang hal tersebut perlu dilakukan kegiatan seperti training, praktek langsung, kondisi iklim kerja yang baik, serta rekrutmen. Dan yang kedua, dimensi penguatan organisasi. Dalam hal ini fokusnya pada tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi. Dan untuk menunjang hal tersebut perlu dilakukannya sistem insentif, perlengkapan personil atau anggota, kepemimpinan yang dapat memotivasi bawahan, budaya organisasi yang baik, komunikasi, serta struktur manajerial yang baik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan. Yang pertama, komitmen bersama. Dengan adanya komitmen dari seluruh aktor yang terlibat, maka suatu program pengembangan akan dilaksanakan dengan baik. Namun sebaliknya, tanpa adanya komitmen, program tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, kepemimpinan. Di sini diperlukan kepemimpinan yang bersifat dinamis, karena tantangan yang dimiliki organisasi ke depan semakin berat, dan realitas akan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh sektor publik. Yang ketiga, reformasi peraturan. Adanya budaya pegawai yang berlindung pada peraturan, maka perlu dilakukan reformasi dalam rangka menyukseskan program kapasitas. Dan yang terakhir, reformasi kelembagaan. Dalam hal ini, reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk pada pengembangan iklim dan budaya kondusif bagi penyelenggara kapasitas dengan tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan ini menunjuk 2 aspek penting, yaitu struktural dan kultural.
Selanjutnya, metode penguasaan. Selanjutnya, metode penguatan kapasitas. Dalam hal ini tidak hanya dilakukan hanya sekedar pelatihan, namun dapat dilakukan pada 3 tingkatan. Yang pertama pada tingkat individu, yakni meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etika kerja, dan motivasi orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Yang kedua, tingkat organisasi, yakni meliputi tingkatan atau perbaikan struktur kelembagaan, proses pembuatan keputusan, prosedur, dan mekanisme kerja dan hubungan antar lembaga, melibatkan hukum, prosedur, sistem, dan kebiasaan. Dan yang ketiga, sistem, yakni berkaitan dengan perbaikan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan proses fasilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada pengembangan kapasitas. Dalam hal ini, saya mengambil pada kebijakan pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun. Saat ini, kantor perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Karimun belum memiliki kebijakan pengembangan perpustakaan yang baku. Dalam hal ini dapat dilihat dari faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas, yakni pada komitmen bersama. Selama ini, program-program yang telah dibuat oleh kantor perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Karimun terdapat kendala dari sikap para pelaksana pemerintah daerah yang kurang adanya komitmen bersama. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi yaitu dalam pelaksanaan pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Karimun. Setiap instansi ini memiliki kekuasaan, kepentingan, strategi masing-masing dalam pengembangan perpustakaan. Hal ini berdampak pada standar dan sasaran kebijakan beserta kinerja kebijakan karena pada dasarnya tugas dan pokok fungsi masing-masing tidak ada peraturan di daerah Kabupaten Karimun yang khusus dalam pengembangan perpustakaan, sehingga dalam pengembangannya tidak ada lembaga yang memiliki payung hukum yang kuat yang memiliki perhatian khusus dalam pengembangan perpustakaan di Kabupaten Karimun. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.